Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat Street yang menurut saya ini adalah versi terbaik, yaitu Honda Beat Street warna putih. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a Oke, jadi sekarang di depan saya ada Honda Beat Street warna putih yang menurut saya ini adalah versi terbaik dari Honda Beat Street. Kenapa saya sebut motor ini versi terbaik? Yang pertama dari segi warnanya kawan-kawan. Karena seperti yang kita tahu, untuk Honda Beat Street terbaru itu hanya terdapat dua pilihan warna, yaitu warna hitam dan warna silver. Sudah tidak tersedia lagi warna putih. Jadi buat kalian yang punya Honda Beat Street warna putih, menurut saya lebih baik dipertahankan ya, karena memang sudah tidak ada lagi warna putih seperti ini di Honda Beat Street. Yang tentunya di jalan juga pasti bakal jarang ya warna putih seperti ini. Kemudian faktor yang kedua, kenapa saya menyebut ini versi terbaik? Tentunya di sektor mesin kawan-kawan. Jadi jika kita bicara soal beat injeksi, bukan beat karbu ya, dari generasi pertama beat injeksi sampai yang terbaru ini menurut saya mesinnya terbaik kawan-kawan. Jika kita melihat juga di versi terbarunya, itu banyak yang mengeluhkan mesinnya ngempos, tenaganya kurang, buat boncengan loyo, dan lain-lain. Sedangkan untuk Honda Beat Street versi ini, sama sekali tidak ada keluhan di bagian mesin. Karena mesin yang digunakan di sini adalah mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesinnya di 0,7 liter. Sedangkan di versi terbaru ini, kapasitas oli mesinnya hanya 0,65 liter. Jadi kapasitas oli mesinnya lebih kecil kawan-kawan. Untuk yang versi terbaru ya, jika dibandingkan dengan versi yang ini. Jadi banyak yang mengeluhkan untuk mesin Honda Beat terbaru itu kurang bertenaga. Kalau kalian tidak percaya silakan dites, karena memang banyak sekali yang mengeluhkan seperti itu. Sedangkan untuk versi ini jarang sekali keluhan. Jadi secara mesin tentunya ini lebih powerful, lebih bertenaga jika dibandingkan dengan Beat versi yang lainnya. Itu alasan yang kedua. Kemudian kawan-kawan, dari segi harganya ini juga sangat stabil ya. Kalian bisa cek OLX untuk harga bekas dari Honda Beat Street versi lama ini. Jadi harganya stabil di 14 sampai dengan 15 jutaan. Jadi buat kalian yang punya Honda Beat Street versi ini, terlebih yang warna putih, itu menurut saya wajib dipertahankan. Karena sudah tidak ada lagi Honda Beat menggunakan warna putih seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur dan spesifikasinya. Kita akan lihat jika dibandingkan dengan versi terbarunya, kira-kira selisihnya jauh atau tidak. Nah, jika kita bicara soal desain, tentunya sangat berubah secara signifikan antara Honda Beat terbaru dan Beat versi lama ini. Nah, dari segi fiturnya namun ternyata tidak mengalami banyak perubahan kawan-kawan. Yang pertama kita akan bahas dari bagian pencahayaan terlebih dahulu. Jadi di bagian pencahayaan ini berbeda antara versi lama dan versi terbaru. Jadi di versi lama masih menggunakan full bohlam, baik di bagian headlampnya maupun di bagian sennya. Nah, untuk desainnya sendiri dia memanjang seperti ini ke bawah, sedangkan di versi terbaru dia lebih lebar ke samping. Kemudian untuk bagian sen atasnya di versi lama dia menjadi satu dengan headlampnya. Jadi dia ditarik dari bagian atas hingga ke bagian bawah seperti ini. Sedangkan di versi terbarunya dia terpisah. Masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning di bagian sennya. Jadi desainnya ini di versi lama lebih terlihat tegas ya di bagian lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya kawan-kawan. Kemudian di bagian stop lampnya, jujur saya juga lebih suka di versi ini. Karena seperti yang kita lihat di bagian stop lampnya, ini desainnya lebih terlihat tegas untuk lekukan-lekukannya. Sudut-sudutnya juga lebih lancip jika dibandingkan dengan versi yang sekarang ya, yang lebih terlihat kalem ya di bagian stop lampnya. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki ini juga mengalami sedikit perubahan di bagian velgnya kawan-kawan. Jadi untuk versi lama dia menggunakan
velg total 5 palang, terdapat lubang di bagian tengahnya. Sedangkan di versi terbaru menggunakan desain berbentuk V. Nah, di bagian velg saya jujur lebih suka yang versi sekarang ya, lebih terlihat sporty. Namun untuk warnanya sendiri tidak ada yang spesial, baik versi lama maupun versi baru, jadi sama-sama menggunakan warna hitam. Nah, di bagian suspensinya, baik versi lama ini maupun versi baru sama-sama teleskopik dengan tabung shock warna hitam juga. Kemudian di bagian pengereman sama-sama disc brake, untuk bentuk dan desain daripada discnya juga sama. Kaliper juga sama-sama Nissin 1 piston. Dan sama-sama sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System, baik di versi lama ini maupun versi terbarunya. Untuk ukuran ban juga tidak ada perbedaan, jadi menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 80/90 ringnya 14, baik di versi lama ini maupun di versi terbaru, jadi tidak ada perbedaan. Jadi untuk perbedaannya sendiri hanya terdapat di bagian velgnya saja yang sekarang lebih terlihat sporty. Kemudian kita ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi di bagian kaki-kaki belakang untuk suspensinya masih sama-sama menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri dan belum menggunakan shock tabung. Untuk ukuran ban belakang juga sama, 90/90 sudah menggunakan ban tubeless. Pengeremannya masih menggunakan rem tromol. Dan kebetulan ini bannya sudah diganti pakai Maxxis ya, aslinya dia Federal. Kalau untuk ban depannya masih standar, ban belakangnya sudah diganti kawan-kawan. Nah, perbedaan berikutnya di bagian rangkanya. Jadi untuk Honda Beat terbaru itu menggunakan rangka e-Surf yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Itulah kenapa untuk Honda Beat terbaru dia kerasa lebih enteng ya motornya jika dibandingkan dengan versi ini. Namun mempunyai kekurangan dan kelebihannya kawan-kawan. Jadi untuk rangka terbaru, rangka e-Surf, dia keunggulannya lebih enteng, namun posisi engine mountingnya dia di atas tidak di bawah. Jadi untuk bagian mesinnya dia tidak dibalut oleh engine mounting atau tidak terlindungi. Jadi di bagian crankcase-nya ini dia terbuka ya, atau menganga lah yang jelas. Tidak dibalut dengan engine mounting seperti di versi lama. Sedangkan di versi lama ini walaupun sasisnya ini lebih berat jika dibandingkan dengan rangka e-Surf, tapi untuk posisi engine mountingnya masih di bawah. Jadi ketika kalian membentur polisi tidur, masih ada perlindungan di bagian mesinnya. Itu dia perbedaan antara Honda Beat Street versi lama ini dengan Honda Beat versi terbaru. Kemudian kita lanjut ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya sama-sama menggunakan full digital. Hanya saja memang untuk bagian batok luarnya atau bagian covernya sedikit berbeda kawan-kawan. Namun dari segi konsep daripada speedometernya sama saja, tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian stang juga sama-sama naked. Untuk ukuran stangnya, racernya, bracketnya juga sama. Tidak ada perbedaan antara Honda Beat baru dengan Beat lama ini. Kemudian di bagian handle rem sebelah kiri ini juga terdapat tuas pengunci rem dengan desain yang sama seperti di versi sekarang, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk tombol-tombolnya di bagian stang juga sama saja. Jadi untuk Honda Beat lama ini di bagian stang sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya ada starter. Nah, ini kekurangan dari Honda Beat Street. Jadi dari pertama keluar Honda Beat Street sampai dengan versi terbarunya tidak dibekali dengan fitur ISS. Sedangkan di Beat Sporty yaitu CBS, ISS dan D-Lock itu ada ISS. Gak tahu kenapa ya, sampai sekarang di Beat Street tidak ada ISS. Kemudian kita turun ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian dashboard terdapat 2 rak. Jadi sama antara versi old dan versi new-nya, terdapat 2 rak sama dan tidak terdapat power charging. Nah, saya juga bingung nih. Di Beat Street versi sekarang juga tidak ada power charging. Itu kekurangan dari Honda Beat Street. Padahal untuk Beat Sporty di versi ISS dan D-Lock itu ada power charging. Tapi kenapa di Honda Beat Street dari versi old sampai versi terbarunya tidak disediakan power charging? Nah, itu yang membingungkan sih menurut saya sih. Kemudian untuk bagian keamanan juga masih sama. Jadi menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah, bedanya untuk Beat versi terbaru, Beat Street versi terbaru itu terdapat seat opener berupa tombol di bagian samping. Jadi ketika kita membuka joknya itu tidak perlu repot-repot colok anak kunci ke belakang. Sedangkan untuk Beat versi lama ini masih perlu menggunakan anak kunci. Ini dia. Jadi ketika kita membuka jok nggak bisa cuma pencet di depan seperti Beat Street terbaru, namun harus colok anak kunci dulu kawan-kawan. Kemudian lanjut, space di bagian step floor-nya ini kurang lebih juga 11-12. Ukurannya masih sama, lebarnya, kemudian space-nya depan ke belakangnya juga mirip-mirip. Untuk joknya sendiri juga masih mirip-mirip. Jadi untuk joknya sendiri ini tidak terlalu lebar ya, dan bisa dibilang sempit.
namun cukup panjang, terdapat motif bintik-bintik di bagian kulit joknya. Kemudian di bagian behel belakangnya ini khas Beat Series ya, terdapat karet di bagian permukaannya. Kemudian kita akan lihat ke bagian bagasinya. Jadi untuk kapasitas bagasinya masih mirip-mirip ya untuk yang sekarang maupun yang lama ini. Jadi di 12 literan, desainnya juga dia memanjang seperti ini. Nah untuk tangkinya yang versi lama ini lebih kecil kawan-kawan. Jadi hanya 4 liter, sedangkan di versi terbaru 4,2 liter. Itu sih, jadi selisih 0,2 liter untuk kapasitas tangki dari Honda Beat Old dan Honda Beat New. Nah, karena di bagian mesin berbeda antara Beat versi lama dan Beat versi terbaru, kapasitas olinya juga berbeda ya. Versi lama ini lebih besar kapasitasnya 0,7, sedangkan versi terbarunya hanya 0,65. Nah, untuk tampilan dan ukuran knalpotnya juga berbeda kawan-kawan. Jadi di versi lama ini knalpotnya lebih besar dimensinya, juga terlihat lebih kokoh ya jika dibandingkan dengan versi terbaru yang ukurannya lebih kecil kawan-kawan. Kemudian di bagian cover mufflernya juga tentunya berbeda, dan berhubung juga di sini sudah terpasang aksesoris garnish cover muffler berwarna silver. Kemudian di bagian step belakangnya untuk versi terbaru itu mengalami perkembangan. Jadi untuk versi lamanya dia menggunakan model pipa seperti ini, berbahan besi dibalut dengan karet. Jadi tampilannya jadul dan lebih gampang seret atau karatan. Jika dibandingkan dengan versi yang sekarang itu sudah mengalami peningkatan ya, menggunakan bahan aluminium model klik-klikan. Itu sih keunggulan dari Beat yang versi sekarang. Kemudian dari segi warnanya, nah ini yang terakhir nih, dari segi warna ini tentunya terbaik di versi Honda Beat Street. Karena warna putih hanya tersedia di versi ini saja. Untuk versi sekarang hanya ada warna hitam dan warna silver. Saya juga tidak tahu alasan Honda kenapa tidak menghadirkan warna putih lagi di Honda Beat Street. Padahal untuk Honda Beat Street warna putih itu peminatnya sangat banyak kawan-kawan. Karena warnanya beda yang jelas. Jadi untuk warna bodinya ini menggunakan putih glossy, bukan doff. Karena memang motor-motor Honda zaman sekarang putihnya kebanyakan menggunakan doff ya. Untuk yang Beat Street ini masih menggunakan putih glossy. Kemudian di sini ada balutan stripping yang sangat sporty. Nah, kalian bisa bandingkan stripping dari Honda Beat Street versi ini dengan versi terbaru. Untuk versi terbaru, strippingnya itu terlihat ruwet. Bahkan untuk tulisan Beat Street-nya hampir tidak terbaca. Sedangkan di versi old ini, strippingnya menurut saya ini terbaik sih. Jadi untuk tulisannya dia menggunakan paduan warna hitam dengan coklat, bertuliskan Beat Street. Jadi walaupun tulisannya Latin, namun sangat tegas dan sangat terlihat. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Compact Sportmatic, ada tulisan Beat, kemudian ada gambar obeng di sini dan kunci kawan-kawan. Kemudian ada strip-strip lagi, paduan warna coklat dan hitam. Sedangkan di bagian background belakangnya, ini dia gambar mesin menggunakan warna abu-abu muda. Nah, penampakannya seperti ini dari bagian bodi samping belakangnya. Jadi putih dengan paduan stripping hitam dan coklat. Ini menurut saya strippingnya paling tegas dan paling terlihat jelas jika dibandingkan dengan versi-versi sekarang. Kemudian lekukan-lekukan bodinya, sudut-sudutnya juga terlihat sangat tegas. Kalian bisa lihat ya, untuk sudut-sudutnya tajam-tajam, tegas-tegas. Bahkan di bagian plastik kasarnya pun ini terlihat sudut-sudutnya sangat tajam jika dibandingkan dengan versi sekarang yang lebih terlihat kalem kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian bodi depan untuk bagian segitiga tengahnya atau dasinya sama menggunakan bahan plastik kasar. Untuk bodi depannya full putih, hanya terdapat tulisan Honda warna hitam. Sedangkan di bagian sampingnya ini hanya terdapat tulisan Honda juga warna hitam. Sedangkan lanjut lagi ke bagian bawah, ini menggunakan stripping yang menurut saya ini keren banget sih strippingnya. Jadi paduannya warna abu-abu di bagian background belakangnya, dia gambarnya mesin ya, atau desainnya mesin, gambar mesin di sini. Kemudian di bagian tumbukan luarnya lagi ada gambar helm. Ini dia helm menggunakan paduan warna hitam, ada warna coklat. Kemudian terdapat tulisan Stay Cool di sini dan terdapat beberapa strip-strip dan garis-garis. Jadi memang strippingnya ini menurut saya terbaik sih jika dibandingkan dengan versi-versi yang sekarang, lebih ruwet dan lebih apa ya, tidak terlalu terbaca. Gambarnya juga tidak terlalu jelas seperti di versi ini. Kemudian di bagian fendernya ini full putih glossy, hanya terdapat stripping kombi brake saja. Selebihnya polos kawan-kawan. Sedangkan sisanya di bagian plastik-plastik kasarnya ini menggunakan warna full hitam doff. Full ya, di bagian deck-decknya, kemudian bagian cover CVT, cover filter udara, ini full menggunakan warna hitam. Dan masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan hingga ke versi sekarang. Jadi versi terbarunya pun masih ada fitur kickstarter.
Dan kebetulan ini juga terpasang panel Chevrolet bawaan Honda. Dan karena ini sudah pemakaian lama, jadi sudah terlihat kusam ya untuk warnanya. Dan untuk odonya sendiri kawan-kawan, kita akan cek untuk Honda Beat Street warna putih ini pemakaiannya sudah berapa kilometer. Nah ini dia, jadi odonya sudah di 41 ribuan. Jadi sudah jalan jauh tentunya ya. Jadi memang dari segi kebandelannya juga mesinnya tidak bisa diragukan, sangat bandel dan sangat powerful jika dibandingkan dengan versi terbarunya. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas pembahasan Honda Beat Street Old warna putih yang menurut saya ini adalah versi terbaik dari Honda Beat Street. Menurut kalian seperti apa? Bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.